Jumpa kembali sahabat di channel Paskakom. Saya Iwan Wibisono CPM, tetap semangat. Sahabat, kali ini saya akan mau membahas tentang motivasi pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang bagaimana? Bahwa kita ketahui solusi nyata untuk pertumbuhan perusahaan yang berkualitas perlu menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah menemukan hal yang baru, penemuan baru, dan sesuatu yang baru untuk perusahaan. Dari inovasi juga tentunya. Seperti yang dilakukan oleh Neil Armstrong dan juga tokoh pelukis terkenal yaitu Picasso. Sedangkan eksploitasi adalah kita mengambil pengetahuan yang kita ada untuk dimanfaatkan secara maksimal. Seperti membuat produk yang lebih efisien, produk yang lebih cepat, dan produk tentu saja yang diharapkan lebih murah sehingga keuntungan lebih maksimal. Eksplorasi dan eksploitasi seperti kehidupan manusia juga, di mana kita pada saat kita anak-anak, kita banyak mengalami eksplorasi, kita menemukan hal-hal yang baru, seperti kita belajar bersepeda, jatuh dari sepeda, itu kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Belajar naik mobil, belajar naik motor, dan sebagainya. Tetapi, seiring dengan bertambahnya usia, kita akan banyak mengalami eksploitasi. Jadi, kita lebih banyak pengetahuan untuk dimanfaatkan dengan lebih baik. Tentu saja menjalankan eksplorasi saja akan beresiko untuk jangka pendek. Tetapi apabila kita menjalankan eksploitasi saja, akan beresiko untuk jangka panjang. Makanya diperlukan suatu seni yang menggabungkan keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Kita ketahui bagian-bagian dari eksplorasi adalah untuk jangka panjang, berupa inovasi, adaptasi yang fleksibel, empowerment, external focus, dan growth focus. Sedangkan eksplorasi menjadi bagian dari jangka pendek, efisiensi, disiplin, kejelasan arah, internal fokus, dan fokus pada produktivitas. Untuk menjadi perusahaan yang berkualitas dan berkesinambungan, ada dua kesulitan yang akan kita hadapin, yaitu faktor pertama adalah ketidaksabaran. Pada saat kita menemukan produk baru, kita tidak memberikan suatu tenggat waktu yang maksimal dengan proporsi waktu yang lebih tepat. Yang kedua adalah kesuksesan membuat kita tidak mau berubah. Seperti Bill Gates yang katakan bahwa sukses adalah guru yang buruk. Ia menggoda kita untuk berpikir bahwa kita tidak pernah bisa gagal. Dari dua kesulitan itu, ada beberapa tantangan yang akan kita hadapin dalam melakukan penyimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi. Yang pertama adalah kita harus bisa maju dari krisis, bahwa eksplorasi sendiri adalah suatu inovasi seperti kita membeli suatu produk asuransi yang bermanfaat di kemudian hari, yang artinya akan mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, dan untuk memenangkan siklus inovasi. Yang kedua, kita harus bisa berpikir dalam siklus skala waktu. Kita akan melihat bahwa pada tahun pertama, inovasi tidak kelihatan diperlukan. Tapi pada 10 tahun kurun waktu, inovasi akan mendapatkan perhatian 50% untuk membuat produktivitas perusahaan yang sangat berkualitas. Hal itu sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan meskipun tingkat keberhasilan untuk menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi sangat kecil, kita melihat Lego, sebuah permainan anak-anak, akhirnya bermain ke animasi. Kemudian Toyota akhirnya mengeluarkan hybrid. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengundang bakat. Kita harus menantang diri kita dari ide-ide dari luar yang kita cari, bakat-bakat baru yang kita ambil untuk mendapatkan suatu tantangan untuk suatu pertumbuhan di masa depan. Dan yang terakhir adalah
harus bisa berskeptis tentang kesuksesan. Seperti cerita tentara Romawi, jenderal-jenderalnya, setelah mereka berhasil menaklukkan daerah-daerah baru, mereka akan diberikan pawai, suatu pesta, kemenangan yang indah. Tetapi di dalam kereta, pengawalnya, mungkin asistennya, selalu mengatakan bahwa Anda seorang manusia biasa. Disinilah ada dua pertanyaan yang sahabat bisa tanyakan pada perusahaan Anda. Yang pertama adalah titik-titik area mana atau divisi mana yang sudah terperangkap dalam kesuksesan. Apalagi yang sudah menjadi autopilot. Dan itu harus diberikan suatu tantangan lagi yang lebih untuk selalu terbangun dan bertumbuh dan berprestasi. Yang kedua adalah kapan terakhir perusahaan melakukan eksplorasi dan apa manfaatnya di masa mendatang. Sekian sahabat, bahasan kita mengenai motivasi pertumbuhan perusahaan yang mana eksplorasi dan eksploitasi menjadi bagian yang sangat menarik untuk diseimbangkan menjadi suatu seni yang indah untuk pertumbuhan perusahaan yang berkualitas. Sekian sahabat, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.